Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan membahas tentang ASEAN, tentang sejarah, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, anggota ASEAN adalah Indonesia, beribu kota di Jakarta dengan sistem pemerintahannya berbentuk republik. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah, dan hari kemerdekaannya yaitu 17 Agustus 1945 dengan lagu nasional Indonesia Raya. Sosial budaya di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Indonesia memiliki ratusan suku serta dialek. Potensi ekonomi Indonesia dari hasil pertanian, kehutanan, pertambangan contohnya minyak dan gas bumi, serta dari sektor wisata. Fakta politik di Indonesia. Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Yang kedua ada Malaysia, beribu kota di Kuala Lumpur dengan bentuk pemerintahan berupa kerajaan. Bahasanya yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit dan hari kemerdekaannya yaitu 31 Agustus 1957 dari Inggris dengan lagu nasional Negaraku. Sosial budaya di Malaysia, ada 3 kaum utama di Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Potensi ekonomi Malaysia dari hasil pertanian berupa karet dan kelapa sawit, hasil pertambangan dari timah, minyak, dan gas bumi, serta perindustrian berupa tekstil, sepatu, dan peralatan elektronik. Fakta politik di Malaysia. Malaysia adalah negara yang pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya ada Singapura, beribu kota di Singapura dengan sistem pemerintahan berbentuk republik. Bahasa yang digunakan ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Hari kemerdekaannya tanggal 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia dengan lagu nasional yaitu Majulah Singapura. Sosial budaya di Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion, kepala singa berekor ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba merupakan sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Potensi ekonomi dari Singapura sebagai negara transit ramai di Asia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Fakta politik di Singapura adalah negara terkecil dan negara paling maju di Asia Tenggara. Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, dapat membangkitkan semangat bekerja warganya untuk mewujudkan Singapura maju.
Selanjutnya ada negara Thailand yang beribu kota di Bangkok dengan sistem pemerintahan kerajaan, menggunakan bahasa Thai, mata uangnya baht, hari kemerdekaannya tidak pernah karena dia tidak pernah dijajah oleh negara lain. Kemudian lagu nasionalnya adalah Peng Cha Thai atau disebut dengan National Anthem of Thailand. Sosial budaya di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada yang akan berani menyentuh kepala. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau kepada orang lain. Itulah sosial budaya di Thailand. Potensi ekonomi berupa hasil pertanian yaitu beras, hasil perkebunan yaitu karet, industri pertambangan, dan sektor wisata. Kemudian fakta politik di Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Selanjutnya, negara Filipina beribu kota di Manila dengan sistem pemerintahannya yaitu republik. Bahasa resminya Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang atau Cusenland. Sosial budaya di Filipina. Kehidupan budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuana, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Potensi ekonomi di Filipina dari hasil pertanian dan perkebunan seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertambangannya berupa biji besi dan ada sektor industri juga. Fakta politik dari Filipina. Filipina merupakan negara bekas jajahan Spanyol yang kemudian tentara Amerika berhasil membebaskan Filipina. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan sistem pemerintahan berupa kerajaan. Bahasanya adalah Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah Perihalakan Sultan. Sosial budaya di Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Kemudian dari segi potensi ekonomi, berupa hasil pertambangan yaitu minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya dari segi fakta politik di Brunei Darussalam, Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Untuk
negara selanjutnya adalah Vietnam, yang beribu kota di Hanoi dengan sistem pemerintahan berupa republik. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam, mata uangnya dong. Hari kemerdekaannya yaitu 2 September 1945 dari Prancis. Lagu nasionalnya adalah Tin Quyen Chai atau The Song of the Marching Troops. Sosial budaya di Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Potensi ekonominya berupa hasil pertanian, yaitu beras, jagung, dan karet, hasil pertambangan berupa batu bara, emas, timah, kemudian hasil hutan yaitu bambu, kayu, dan kina, serta hasil industri, tekstil, pupuk, kaca, dan ban, dan dari sektor wisata. Kemudian fakta politik di Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Selanjutnya negara Laos. Beribu kota di Vientiane, sistem pemerintahannya adalah republik dengan bahasa nasional Lao. Mata uangnya adalah kip. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya adalah Peng Sat Lao, atau bisa disebut juga dengan Hymn of the Lao People. Sosial budaya di Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Makanan utamanya adalah nasi atau beras ketan. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat. Kemudian potensi ekonominya berupa hasil pertanian seperti padi, jagung, dan tembakau, kopi, dan juga jeruk. Selanjutnya fakta politik di Laos. Nenek moyang Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353 penduduk Laos dipimpin oleh Phangaun yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Sekitar tahun 1800 sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Tahun 1954 Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Selanjutnya, negara Myanmar beribu kota di Nay Pyi Taw. Sistem pemerintahannya adalah republik. Bahasa nasionalnya Myanmar dengan mata uang kyat. Hari kemerdekaannya yaitu 4 Januari 1948 dari Inggris dengan lagu nasionalnya Kaba Ma Kek atau Till the End of the World Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Nhi
Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa tapi juga anak-anak dan wanita. Potensi ekonominya berupa hasil pertanian seperti beras dan jagung, kemudian hasil pertambangan seperti minyak dan tembaga, hasil perkebunan berupa kapas dan kayu putih, serta industri berupa pupuk dan berbagai barang kerajinan. Fakta politik di Myanmar, tahun 1948 Myanmar menganut sistem demokrasi parlementer, namun karena Perdana Menterinya dijatuhkan, sehingga meninggalkan sistem tersebut. Selanjutnya, negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh dengan sistem pemerintahan berupa kerajaan. Bahasa nasionalnya adalah Khmer dengan mata uangnya riel dan hari kemerdekaannya yaitu 9 November 1953 dari Perancis. Lagu nasionalnya adalah Nokoreach atau Royal Kingdom. Sosial budaya yang ada di Kamboja yaitu banyak candi di Kamboja yang terukir dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha pada bagian temboknya. Relief tarian juga banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Potensi ekonomi di Kamboja dari hasil pertanian berupa beras, kopi, dan karet. Selanjutnya, fakta politik yang ada di Kamboja. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Terima kasih telah menyimak kelas Bu Nunung. Terus semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.